Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dia Yang Selalu Kau Sebut, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Kita sedang tidak membahas Nisa sekarang. Bilang jika usia kandungan kamu sudah 2 bulan, kita akan melakukan tes DNA dan tahu apa itu anakku atau bukan. Kamu menolak. Berarti benar yang dibilang Nisa. Kamu merencanakan sesuatu dan menginginkan warisan dari papa. Itu tujuan kamu yang sebenarnya kan? Lanjut Galvin. Kenapa kamu tidak mau mengerti? Aku tidak mengharapkan sedikit pun warisan dari papa. Papa masih hidup tapi kamu sudah membahas tentang warisan. Apa pantas kamu disebut sebagai seorang anak? Ambil semua warisan itu. Kita akan berpisah setelah anak ini lahir. Kita mungkin hanya bisa berpisah setelah papa meninggal. Aku bisa menikah dengan Nisa secara diam-diam. Lagi pula tidak ada yang berubah. Nisa tetap perempuan yang paling aku cintai, meskipun dia istri kedua. Dan kamu tetap bukan siapa-siapa. Tidak. Kita akan tetap berpisah secepatnya. Kamu pikir aku bodoh menjadi istri pertama yang mau diperlakukan seperti pembantu? Jika perlu, aku akan bilang sendiri ke papa jika aku ingin berpisah. Aku hanya akan bertahan jika papa melarang kita untuk berpisah. Tapi apa mungkin papa egois dan sejahat itu? Memikirkannya membuat perasaan Jihan kembali sesak. Semakin hari yang dibahas Jihan hanya tentang pisah. Orang-orang yang tahu kisah Jihan pasti akan mengatakan jika Jihan itu bodoh. Sudah dihina, disakiti, diremehkan, masih saja belum berpisah. Kenapa kamu membuat keputusan secara sepihak? Pisah itu butuh persetujuan 2 orang, dan pernikahan harus ada 2 orang yang saling mencintai. Jika kita bisa menikah, lalu kenapa kita tidak bisa berpisah? Cukup pilih salah satu. Mana yang kamu inginkan? Aku atau Nisa? Ya tentu saja Nisa, itu alasan yang masuk akal agar kita berpisah. Ya, pilihan yang bagus. Jihan tersenyum, senyuman yang tidak bisa diartikan, dan entah kenapa untuk pertama kalinya membuat hati Galvin merasa aneh. Aku belum selesai bicara, Jihan. Ucap Galvin terus saja dipotong oleh Jihan. Selama ini Galvin memang hanya menganggap Jihan sebagai pembantu. 2 tahun ini kamu memiliki perasaan padaku? Lanjut Galvin dengan rasa penasaran. Kamu pikir selama 2 tahun ini aku sedang bermain-main? Aku berusaha mencintai kamu dan aku berhasil. Tapi sekarang cinta itu sudah berubah menjadi perasaan benci dan muak, ungkap Jihan. Cinta untuk Galvin mungkin belum hilang sepenuhnya, tapi Jihan benar-benar tidak ingin bersama dengan Galvin lebih lama lagi. Cukup Jihan yang terluka. Dia tidak ingin anaknya merasakan hal yang sama. Apa kamu bisa memikirkan tentang aku sebentar saja? Bagaimana perasaanku? Apa selama 2 tahun ini aku terluka? Apa aku merasa bahagia? Apa aku merasa sedih? Aku juga ingin bahagia. Aku ingin memiliki pasangan yang bisa bertanya, apa aku bahagia? Yang bisa memelukku sambil tersenyum saat melihat aku bahagia. Aku akan melakukan hal itu jika yang ada di posisi kamu adalah Nisa. Tidak semua cinta berbalas, Jihan. Tapi setiap orang berhak mendapatkan pasangan yang bisa menghargai.
Ya, lalu biarkan aku menemukan pasangan yang bisa menghargaiku. Bagaimana dengan papa? Sampai kapan kita menjadikan papa sebagai alasan untuk bertahan di pernikahan yang sudah tidak sehat ini? Aku sudah lelah bertahan. Apa aku sudah banyak menyakitinya selama ini ya? Galvin mendadak diam. Kedua orang itu saling tatap dengan pikirannya masing-masing. Pernikahan tidak akan bahagia jika dua orang tidak sama-sama berjuang dan saling melengkapi satu sama lain. Ayo pulang. Kita lanjut bicara di rumah. Kali ini Galvin tidak berkesan egois dan marah-marah seperti tadi. Lelaki itu terkesan seperti membujuk. Mungkin kamu tidak ingat, kita tidak pernah benar-benar bicara. Yang kita lakukan hanya bertengkar dan saling marah satu sama lain. Di rumah sudah tidak ada Nisa. Kamu bisa kembali tidur di kamar kamu. Aku sudah tidak menginginkan kamar itu. Sekarang aku ingin tinggal di mana saja asal jauh dari kamu dan Nisa. Kamu selalu bilang aku keluyuran malam-malam kan? Aku kerja di toko roti. Aku membeli keperluan kuliah dengan uang itu. Uang 1 juta dari kamu hanya aku gunakan untuk memasak. Tapi sekarang aku tidak akan memasak lagi di rumah itu. Kamu sudah tidak perlu memberikan uang lagi, Jihan. 1 minggu lagi aku ulang tahun. Kamu bisa setuju untuk berpisah. Anggap itu sebagai hadiah ulang tahun darimu. Sekarang tolong pergi dari sini. Aku mohon kamu jangan kembali ke sini lagi. Pergi sekarang juga. Sudah malam. Jangan mengganggu ketenangan orang lain hanya karena keegoisan kamu. Lanjut Jihan sebelum akhirnya perempuan itu masuk ke dalam kontrakan. Apa? JS Group tiba-tiba mencabut semua investasi yang ada di perusahaan. Naufal terkejut kala mengetahui hal tersebut. Selama ini perusahaan di bawah pimpinan Erza tidak pernah berseteru dengan JS Group. Ya, saya akan menyampaikan hal ini pada Pak Erza. Naufal menyimpan ponselnya dan kembali masuk ke dalam kamar Erza. Naufal baru saja mendapatkan berita yang cukup besar. Dan sekarang Naufal bingung cara menyampaikan hal itu kepada Erza. JS Group mencabut semua investasi membuat saham perusahaan mendadak turun. Katakan saja, saya tidak akan tiba-tiba mati hanya karena hal itu. Melihat ekspresi Naufal, Erza tahu jika Naufal ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. JS Group tiba-tiba mencabut semua investasi yang ada di perusahaan. Hal itu menyebabkan saham mendadak turun drastis. Jika sudah seperti itu, perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Naufal mengambil gelas yang berisi air. Erza menerima gelas tersebut dan meneguknya pelan. Perusahaan yang susah payah Erza bangun tidak boleh hancur begitu saja. Alasannya apa? Karena presidir yang baru. Katanya salah satu pihak perusahaan kita menyinggung salah satu pihak JS Group. Sepertinya yang disinggung adalah orang penting. Tidak mungkin hanya karyawan biasa. Itu hanya pendapat Naufal. Kamu sudah tahu siapa orang yang bermasalah dengan pihak JS Group. Itu terkesan seperti permasalahan pribadi. Untuk apa dia bawa-bawa ke perusahaan? Menurut informasi, orang dari pihak kita memiliki sikap yang buruk dan menyalahgunakan kekuasaan. Kesannya seperti mengancam orang dari pihak JS Group. Untuk lebih jelasnya, siapa orang itu perusahaan, kita masih berusaha mencari tahu. Naufal baru saja mendapat pesan. Dan ya, orang itu adalah Galvin, putra Anda sendiri. Apa hal yang sudah diperbuat oleh anak itu? Beruntung dia tidak jadi presidir. Perusahaan benar-benar hancur jika itu terjadi. Jihan duduk di kursi yang ada di ruang tamu setelah menutup pintu kontrakan. Entah sejak kapan semuanya terasa semakin melelahkan. Senja duduk di samping Jihan untuk menemani sahabatnya itu.
Han, kamu baik-baik aja? Aku benar-benar gak tahu gimana bisa laki-laki brengsek itu bisa tahu kontrakan ini. Aku pikir dia tadi sudah pergi. Mungkin dia mengikuti Kak Jendra. Ya, apa keputusanku ini sudah benar? Soal aku yang ingin berpisah dengan Mas Galvin, ya tentu saja sudah benar. Cuma orang gila yang mempertahankan laki-laki seperti dia. Kalau aku jadi kamu, udah aku santet dia. Aku senang kamu gak buta karena cinta. Aku cuma ngeliat dia aja udah kesal setengah mati. Pengen banget mukul kepalanya pakai sapu biar sadar. Aku tahu aku egois karena aku ingin anakku tumbuh tanpa seorang ayah. Tapi memang gak ada lagi yang harus aku pertahankan. Aku sibuk mikir jawaban. Gimana kalau nanti anakku sudah mulai besar dan bertanya di mana ayahnya? Apa aku harus menjawab jika ayahnya sama sekali gak ingin dia ada di dunia ini? Aku harus menjawab apa aja? Senja menggigit bibir bawahnya. Sakit sekali berada di posisi Jihan. Masalahnya itu seperti terlalu berat. Di keadaan Jihan yang sedang hamil, Galvin malah terus-terusan membuat Jihan tertekan. Apa aku harus bilang jika ayahnya menganggap dia anak haram? Jihan tersenyum tak habis pikir. Ini adalah hal paling berat dalam hidupnya. Anak kamu gak butuh ayah gak berguna kayak dia. Anak kamu sudah punya ibu yang hebat. Dan itu sudah lebih dari cukup, Han. Kalian bisa memulai kehidupan baru yang bahagia. Gak semudah itu. Kalau aku pergi, Mas Galvin pasti gak akan biarin aku pergi gitu saja. Jika benar-benar ingin pergi, aku butuh uang, tempat tinggal, biaya untuk lahiran. Sementara kuliah di sini aja belum selesai, dia sudah punya Nisa. Apa yang ada di pikirannya sampai sesulit itu untuk menyetujui perpisahan, padahal itu sudah jalan yang terbaik. Aku juga gak ngerti sama suamimu itu. Lama-lama Senja merasa emosi entah apa salah Jihan hingga memiliki takdir menikah dengan laki-laki tidak berguna seperti Galvin. Minta tolong Kak Jendra aja, Han. Jangan bahas Kak Jendra. Ini semua gak ada kaitannya dengan Kak Jendra. Senja pikir Jihan lumayan dekat dengan Jendra. Jika Jendra orang baik, mungkin laki-laki itu mau membantu. Mengingat Jendra yang berstatus sebagai pebisnis muda, lelaki itu mungkin bisa menghadapi Galvin. Tadi Mas Galvin sempat ribut sama Kak Jendra, dan Mas Galvin ngancem Kak Jendra. Gak tahu apa yang bakal dia lakuin ke Kak Jendra. Kamu bisa pergi ke tempat yang jauhan. Aku punya tabungan. Kamu bisa pakai itu untuk memulai hidup yang baru. Gak perlu, Jak. Aku sudah banyak nyusahin kamu. Kamu gak perlu pusing mikirin masalah aku. Makasih buat semuanya. Itu bukan apa-apa. Kita bisa menonton drakor bersama kok. Tadi aku sempat beli beberapa salad buat untuk kamu. Senja memeluk Jihan, perempuan itu sampai menangis karena terbawa suasana. Drakor lagi. Pikirin skripsi kamu. Katanya mau jadi pekerja kantoran. Ucap Jihan membuat Senja semakin menangis. Apalagi jika bukan karena pusing memikirkan skripsi. Sepanjang perjalanan Galvin terus memikirkan tentang Jihan. Selama 2 tahun ini Galvin dan Jihan sering bertengkar. Tapi Jihan tidak pernah sekalipun berpikir tentang pisah. Tapi belakangan ini Jihan benar-benar berbeda. Shh. Galvin hampir saja menabrak orang karena tidak fokus. Lelaki itu akhirnya menepikan mobilnya. Kenapa aku harus merasa bersalah? Jika aku tidak menikah dengannya, mana mungkin bisa menjadi selingkuhan? Aku bukan selingkuh. Aku hanya mempertahankan orang yang aku cintai. Untuk apa aku memikirkan kebaikan perempuan lain jika aku sudah memiliki Nisa?
Galvin seperti orang jahat sekarang. Dia membuatku banyak berpikir. Dia pikir semudah itu berpisah. Apa dia pikir aku tidak ingin berpisah? Ya tentu saja aku ingin. Dengan begitu Nisa tidak perlu menjadi istri kedua. Galvin tidak boleh terlalu terbawa perasaan. Galvin memeriksa ponselnya, ada pesan dari Nisa. Galvin sudah menyuruh orang agar menghapus artikel tentang Nisa. Tapi ada beberapa artikel tidak bisa dihapus. Artikel itu juga semakin menyebar. Bagaimana caraku bertanya pada Papa ya? Apa mungkin artikel itu ada kaitannya dengan Papa? Ya halo, kenapa? Artikel itu masih ada. Karirku benar-benar akan hancur. Aku gak bakal bisa jadi model lagi. Banyak yang hujat aku. Ya kamu gak perlu baca komentar-komentar itu. Galvin sudah berusaha menyingkirkan semua artikel itu. Tapi apalagi yang harus dirinya lakukan jika tidak semua artikel bisa hilang begitu saja? Komentar-komentar itu gak benar. Mereka gak tahu apa-apa. Aku bukan pelakor. Bukannya Jihan yang masuk ke tengah-tengah hubungan kita. Ya, kamu bisa klarifikasi kalau artikel itu gak benar. Mereka gak bakal dengerin aku. Mereka cuma bisa nyimpulin apa yang mereka pikirin. Aku gak bisa tidur dengan tenang. Udah dulu ya, ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Galvin terlalu bingung sekarang. Semua masalah menumpuk di kepalanya. Tapi belum sempat Nisa selesai bicara, Galvin sudah memutus panggilan tersebut secara sepihak. Jihan bilang perempuan itu akan bilang pada Erza jika dia ingin berpisah dengan Galvin. Lalu bagaimana jika Jihan benar-benar melakukan hal itu? Semuanya pasti akan berantakan. Nisa melempar salah satu barang pada kaca yang ada di kamarnya. Dia sudah tidak bisa tinggal di rumah Galvin dan kembali mencari kesempatan. Waktu tidur bersama pun mereka tidak melakukan apa-apa. Semua ini karena Jihan. Jika benar-benar ingin pisah, kenapa dia tidak langsung pergi dari hidup Galvin? Terus dia tidak muncul lagi selamanya. Pria tua itu juga, kenapa dia tidak mati saja sih? Dia cuma bisa menghambat rencanaku. Sulit sekali menikah dengan Galvin. Nisa juga sudah melakukan segala cara, tapi Galvin sama sekali tidak terpancing. Setidaknya jika Nisa hamil, perempuan itu bisa dengan mudah menikah dengan Galvin. Aku masih tidak percaya jika yang dikandung Jihan adalah anak orang lain. Tujuan Nisa menghasut Galvin agar lelaki itu melakukan tes DNA adalah karena Nisa penasaran tentang janin itu. Aku harus melenyapkan janin itu. Jika dia memang anak Galvin, Nisa tidak akan membiarkan Jihan mengandung anak Galvin. Itu tidak akan pernah terjadi. Galvin sama sekali tidak tahu tentang JS Group yang menarik semua investasi di perusahaan. Saat memasuki kantor, ada banyak pasang mata yang menatapnya. Sementara Galvin hanya bisa kebingungan. Ada apa ini? Galvin sudah berada di ruangannya dengan sekretaris. Seluruh kantor tidak hanya menatapnya, tapi juga ada yang saling berbisik. Saya pikir Bapak tidak serius soal kemarin. Soal foto yang Bapak kirim ke saya. Bapak ingin saya mencari tahu tentang orang itu dan membuat orang itu kehilangan pekerjaannya. Iya, saya serius soal itu. Galvin ingin Jendra hancur. Kemudian laki-laki itu akan meninggalkan Jihan. Jendra juga akan mengemis maaf kepadanya. Bagaimana? Apa berhasil? JS Group mencabut semua investasi yang ada di perusahaan, membuat saham turun drastis. Rencananya perusahaan akan mengadakan rapat direksi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan Bapak terancam dipecat. Dipecat? Selama ini saya sudah bekerja dengan sangat baik. Saya sudah memberikan beberapa keuntungan untuk perusahaan ini. Lagi pula saya anak dari pemilik perusahaan ini. Seharusnya Galvin naik pangkat jadi presidir, bukan malah dipecat. Sekretarisnya bilang JS Group mencabut semua investasinya. Lalu apa hubungannya hal itu dengan dirinya yang akan dipecat? Apa hubungannya semua investasi yang dicabut dengan saya yang terancam dipecat? Galvin masih tidak mau mengerti. Bapak benar-benar tidak tahu siapa foto orang yang kemarin Bapak kirim ke saya. Itu adalah putra tunggal pemilik JS Group. Mungkin Bapak memiliki masalah dengannya hingga orang itu tersinggung.
Dia putra tunggal pemilik JS Group. Sialan. Aku pikir dia orang rendahan yang miskin. Namanya Jendra Kalingga. Sebaiknya Bapak bicara baik-baik dengan Pak Jendra. Sepertinya JS Group mencabut semua investasi di perusahaan ada kaitannya dengan masalah Anda dengan Pak Jendra. Jadi bukan dia yang hancur, tapi malah dia yang menghancurkan aku. Galvin tidak percaya dengan yang dia alami saat ini. Apa yang harus saya lakukan? Meminta maaf dan mencoba berdamai. Satu lagi, masalah yang Bapak hadapi sekarang bukan hanya itu. Ada rumor yang mengatakan jika Anda selingkuh dengan model inisial N. Siapa yang membuat artikel itu? Saya sudah menyewa peretas terbaik, tapi komputer yang digunakan peretas itu tiba-tiba error saat digunakan untuk mencari tahu hal itu. Akun tersebut dilindungi dengan sangat baik. Sialan. Banyak sekali masalah yang menimpa Galvin. Apa ini ulah laki-laki rendahan itu? Artikel tentang Nisa belum sepenuhnya hilang, tapi sudah muncul artikel baru tentang Galvin. Orang-orang kantor tidak tahu jika dirinya sudah menikah dengan Jihan. Pernikahan itu dirahasiakan. Apa Bapak ingin melakukan klarifikasi soal artikel itu? Jika melakukan klarifikasi, apa yang harus saya lakukan? Sial. Bagaimana jika Papa tahu tentang artikel itu? Untuk sejenak otak Galvin tidak berfungsi. Pikirannya pun buntu. Ya, Bapak hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Jika itu hanya berita hoax, biarkan orang tahu jika Bu Jihan adalah istri Anda. Tapi aku tidak mau mengatakan pada orang-orang jika Jihan adalah istriku. Galvin tidak ingin semua orang tahu. Dia juga tidak ingin menyakiti Nisa. Apa ada cara lain selain mengungkap pernikahan saya? Itu cara yang terbaik menurut saya. Mungkin Bapak punya pendapat lain? Saya akan mencoba untuk memikirkannya. Tapi saya ingin semua hal tentang artikel itu hilang dari media sosial. Kalau itu agak sulit, karena artikel itu sudah viral dan mendapat banyak tanggapan negatif. Banyak yang menghina perusahaan karena hal itu. Galvin menghela nafas panjang. Dia baru ingin menghancurkan Jendra, tapi Jendra sudah melangkah jauh di depannya. Galvin tidak pernah berpikir jika Jendra akan membalasnya dengan cara seperti ini. Kemarin saya sudah ingin memberitahu Bapak tentang Pak Jendra. Sudah, tidak perlu dibahas lagi. Potong Galvin, citra Galvin sudah buruk sekarang. Tidak ada yang tahu Galvin sudah menikah. Tapi tiba-tiba ada artikel yang mengatakan jika Galvin selingkuh. Saya memiliki nomor Pak Jendra. Akan saya kirimkan nomor itu pada Bapak. Barangkali Bapak ingin bicara berdua dengan Pak Jendra. Ya, kamu boleh pergi sekarang. Galvin menatap kepergian sekretarisnya bersama dengan pintu yang baru saja tertutup. Laki itu benar-benar tidak tahu malu. Aku yakin pasti dia yang membuat artikel itu. Dia membuat namaku buruk. Bisa-bisanya laki-laki seperti dia membuat artikel seperti itu. Dia justru malah menghamili istri orang lain. Bukannya itu lebih parah? Oke. Lihat saja bagaimana jika orang-orang tahu kelakuan putra tunggal dari pemilik JS Group. Galvin tidak salah. Lelaki itu masih pacaran dengan Nisa karena ininya memang mencintainya. Otak Galvin sudah terlanjur berpikiran buruk. Serendah itu Jihan di mata Galvin. Perempuan seperti Jihan mana mungkin tidur dengan laki-laki lain. Tapi Galvin sama sekali tidak mau mengerti. Apa aku harus menelponnya ya? Galvin bimbang, egonya terlalu tinggi untuk menelpon Jendra. Aku akan membalas perbuatannya. Saya suami Jihan. Apa Anda yang menyebabkan JS Group menarik semua investasi di perusahaan saya? Apa Anda juga yang membuat artikel sampah itu? Andai Galvin tahu jika anak yang Jihan kandung adalah anaknya, Jihan sudah memberitahu tapi Galvin tidak percaya. Mata Galvin sudah dibutakan oleh cintanya pada Nisa. Jihan dan Senja sedang sarapan bersama. Mereka membuat sarapan dengan bahan seadanya. Jihan bisa masak banyak hal,
Tapi karena bahannya terbatas, perempuan itu hanya memasak nasi goreng. Apa enak? Di rumah kamu pasti sarapan dengan menu yang beragam. Aku hanya bisa memasak ini untuk kamu. Enggak juga. Di rumah aku cuma sarapan roti setiap hari. Kamu sangat berbakat masak. Itu sudah pasti ya, karena kamu mengambil jurusan kuliner. Aku senang jika kamu menyukainya. Mas Galvin tidak pernah memuji masakanku. Ya, setidaknya dia memakan masakan itu dan tidak membuangnya. Itu sudah lebih dari cukup. Apa yang kamu harapkan dari laki-laki seperti dia? Suamimu itu sama sekali nggak bisa ngehargain kamu. Dunia Mas Galvin hanya tentang Nisa. Kadang aku berpikir di antara aku dan Nisa siapa yang paling bersalah. Mereka berdua saling mencintai. Sakit. Tapi Jihan perlahan mulai menerimanya. Jihan tiba-tiba berada di tengah hubungan Galvin dan Nisa. Tapi posisi Jihan adalah istri sah. Sementara Nisa dicap sebagai selingkuhan karena perempuan itu pacaran dengan laki-laki yang sudah beristri. Aku gak peduli sama suamimu atau pacarnya itu. Aku cuma peduli tentang kamu. Aku dukung apapun keputusan yang menurut kamu baik dan bisa bikin kamu dan calon anak kamu bahagia. Bukan cuma kamu yang salah, Jihan. Kalau misalnya suami kamu gak setuju sama perjodohan itu, mana mungkin kalian menikah? Berarti suamimu itu juga salah dong. Lanjut Senja. Rencananya hari ini aku akan menemui Papa. Sudah beberapa hari ini aku juga belum menjenguk Papa. Jihan harap kondisi Erza tidak memburuk hanya karena keinginannya. Itu bagus. Lebih cepat lebih baik. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau misal nanti terjadi sesuatu. Senja tidak tahan melihat Jihan harus terus-terusan berurusan dengan laki-laki seperti Galvin. Jangan nyalahin diri kamu sendiri. Kamu cuma berjuang buat dapetin kebahagiaan kamu. Gak ada yang salah sama hal itu. Semangatlah Jihan. Makasih. Iya. Papa tidak mungkin egois dan sejahat itu. Tapi aku sudah gagal membuat Mas Galvin berubah. Jihan memasukkan makanan ke dalam mulutnya, sembari sibuk dengan pikirannya. Sementara kini Senja sedang membuka ponselnya sejenak. Senja tercengang kalau menemukan sebuah artikel. Waduh, aku kasih tahu Jingga gak ya? Senja seketika langsung menatap Jihan. Tapi di sisi lain Senja tidak mau membuat Jihan banyak pikiran. Han? Enggak apa-apa. Waduh, tapi gimana kalau artikel itu penting? Jihan pasti akan tetap tahu meskipun bukan tahu dari aku. Kenapa, Ja? Muka kamu kelihatan aneh setelah lihat HP. Ada sesuatu ya? Ini ada artikel tentang suami kamu. Jadi selingkuhan suami kamu itu model. Aku pernah lihat perempuan itu di majalah. Dan sebelumnya juga ada artikel tentang perempuan itu. Isinya hampir sama. Perempuan itu banyak diserang komentar negatif. Dia pantas mendapatkan hal itu. Tapi kenapa artikelnya gak muncul di waktu yang sama ya? Maksud Senja kedua artikel itu isinya hampir sama. Kenapa tidak dijadikan satu dan malah diterbitkan di waktu yang berbeda dengan jarak yang lumayan jauh? Dan itu membuat Senja bertanya-tanya. Apa Om Naufal juga membuat artikel itu? Tapi apa tujuannya ya? Bukannya hal itu bisa merusak reputasi Papa? Cuma orang terdekat yang tahu kalau aku sama Mas Galvin suami istri. Han, gak perlu dilihat kalau bikin kamu sakit. Aku gak masalah. Aku cuma sedang berpikir siapa orang yang sedang membuat artikel itu dan apa tujuan dia membuat artikel itu. Kamu gak perlu mikirin itu. Meskipun mereka berdua saling mencintai, mereka tetap harus sadar diri. Posisi mereka bukan pacaran lagi, Han. Tapi itu disebut perselingkuhan. Dan orang seperti itu harus dapat pelajaran.
Aku harus pergi, Jak. Jihan akan menemui Erza dan memastikan jika pria itu baik-baik saja. Entah bagaimana keadaan Erza jika pria itu tahu tentang artikel itu. Kemana? Mau ketemu sama suamimu itu? Ngapain? Buang-buang waktu. Mending kamu duduk, makan yang banyak biar dedek bayinya juga sehat. Aku gak mau ketemu sama Mas Galvin. Aku ada urusan lain. Kalau sudah pulang, aku bakal cerita ke kamu kok. Ya udah deh. Senja tidak punya pilihan lain selain membiarkan Jihan pergi. Tapi benar apa yang aku bilang sih? Mereka berdua memang pantas dihujat. Yang namanya perselingkuhan tetap tidak bisa dibenarkan. Batin Senja. Singkatnya, Jihan mendorong pelan kursi roda yang diduduki oleh Erza. Kedua orang itu sedang berada di belakang rumah. Ada halaman cukup luas dengan air mancur yang berada di tengah-tengah. Kamu pasti sudah tahu soal JS Group yang mencabut semua investasi di perusahaan. Erza bukan presidir lagi di perusahaan itu, tapi dewan direksi pasti akan menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut. JS Group mencabut semua investasi di perusahaan. Apa papa tidak tahu soal artikel yang beredar? Jihan sama sekali tidak tahu menahu soal permasalahan perusahaan. Itu bukan urusannya. Kali ini apa lagi yang dilakukan suami kamu itu? Apa dia tidak datang ke sini bersama dengan kamu? Erza tidak tahu apapun soal hubungan Galvin dan Jihan yang tidak baik-baik saja. Mas Galvin sepertinya sedang sibuk. Kalau boleh tahu, apa alasan JS Group mencabut semua investasi di perusahaan? Galvin bermasalah dengan salah satu pihak JS Group. Katanya dia menyalahgunakan kekuasaan dan juga mengancam salah satu pihak JS Group. Itu adalah informasi yang Erza dapat dari Noval. Jihan hanya tahu soal artikel perselingkuhan Galvin dan Nisa yang tersebar. Erza tidak membahas apapun soal artikel itu. Jadi sepertinya Erza masih belum melihat artikel yang beredar. Menyalahgunakan kekuasaan dan mengancam. Jihan rasa Galvin bisa saja melakukan hal itu, mengingat ucapan Galvin yang selalu kejam dan merendahkan saat berbicara dengannya. Kamu tahu siapa yang diancam oleh suami kamu itu? Dia mengancam putra dari pemilik JS Group. Kemana otak dia sampai melakukan hal seperti itu? Erza memegang dadanya yang mulai bereaksi. Papa mau aku ambilkan air? Papa baik-baik saja. Jangan khawatir. Papa hanya terlalu marah. Saham perusahaan sedang turun sekarang. Papa khawatir perusahaan milik Papa itu akan hancur. Andai Papa tidak sakit. Papa hanya memiliki satu putra, tapi dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Maaf, aku sama sekali tidak bisa membantu. Apa Papa tahu siapa orang yang bermasalah dengan Mas Galvin? Mungkin aku bisa berbicara dengannya. Jihan akan berusaha dan melakukan apapun yang dirinya bisa. Bukan untuk Galvin, melainkan untuk Erza. Orang itu seharusnya tidak membawa masalah pribadi ke dalam perusahaan. Kamu tidak perlu melakukannya. Perusahaan sedang menyelesaikan masalah itu. Oh iya, apa Galvin memperlakukan kamu dengan sangat baik? Ya, hubungan kita baik-baik saja. Seperti biasa, Jihan hanya bisa memperlihatkan senyum palsu. Papa pasti terbebani dengan masalah perusahaan. Papa juga belum tahu tentang artikel itu. Lalu jika aku bilang aku ingin berpisah dengan Mas Galvin, bukannya itu akan membuat Papa sangat terkejut? Bagaimana keadaan Papa belakangan ini? Tidak terlalu buruk. Papa masih bisa bertahan selama Galvin tidak bersama dengan perempuan itu. Papa akan baik-baik saja dan mungkin bisa pergi dengan tenang, ujar Erza. Kenapa Papa mengatakan hal itu? Papa baik-baik saja dan tidak akan pergi. Kenapa Papa sangat tidak menyukai Mas Galvin bersama dengan Nisa? Alih-alih setuju dijodohkan,
Galvin seharusnya memperjuangkan cintanya dan meyakinkan jika dia sangat mencintai Nisa, dan Nisa memang pasangan yang paling tepat untuknya. Perasaan papa mengatakan jika perempuan itu bukan orang baik. Entahlah. Oh ya, apa Galvin sudah mencintai kamu dan benar-benar melupakan perempuan itu? Aku tidak bisa berbohong lagi. Jihan menggenggam kuat tali tas selempang yang dia kenakan. Bagaimana cara Jihan mengatakan pada Erza jika dirinya ingin berpisah dengan Galvin? Apa papa ingin dibuatkan sesuatu? Sudah lama aku tidak memasak untuk papa. Untuk sekarang Jihan masih bisa menahannya, setidaknya sampai masalah perusahaan selesai. Ya, apa kamu bisa memasak sup sayuran untuk papa? Papa ingin makan banyak hal, tapi papa tidak bisa makan sembarangan. Di sisi lain, Jendra sendiri memiliki perusahaan teknologi. Awalnya itu perusahaan kecil, tapi sekarang perusahaan itu sudah berkembang dan dikenal banyak orang. Galvin terpaksa datang ke perusahaan itu. Sialan. Galvin baru menginjakan kaki di lobi, tapi sudah banyak pasang mata yang menatap ke arahnya. Di artikel itu ada foto Galvin. Mana mungkin orang-orang tidak tahu. Saya ingin bertemu dengan orang yang bernama Jendra. Apa Anda sudah membuat janji dengan beliau? Sekarang ini beliau tidak ada di kantor. Kalau begitu bilang saja, ada seseorang yang bernama Galvin ingin menemuinya. Galvin juga menyebut nama perusahaannya. Lelaki itu menunggu resepsionis itu yang sedang menelpon. Pak Jendra meminta Anda untuk menunggu di sana. Mungkin beliau akan segera menuju kantor. Galvin paling tidak suka menunggu, apalagi menunggu orang yang tidak penting seperti Jendra menurutnya. Galvin mematikan ponselnya. Lelaki itu tidak ingin membaca komentar atau dihubungi oleh siapapun. 1 jam berlalu tapi Jendra tak kunjung datang. Saat Galvin bertanya pada resepsionis, perempuan itu hanya menyuruh Galvin untuk menunggu. Galvin akhirnya menyalakan ponsel miliknya. Dia mengerjaiku. Galvin mana tahu jika dirinya dipermainkan seperti ini oleh Jendra. Lelaki itu mengirim pesan pada Jendra. Anda membuat artikel tentang saya yang berselingkuh. Lalu bagaimana jika saya membuat artikel jika Anda menghamili istri orang lain? Jangan pikir saya tidak tahu. Anda membuat istri saya hamil, bukan? Jendra tahu jika Galvin pasti akan pergi ke kantornya. Untuk itu Jendra tidak akan berada di kantor seharian. Jendra lebih memilih datang ke sebuah kafe dan mengerjakan pekerjaannya di sana. Dia mau membuat aku menyesal dan mau mengirim maaf. Jendra tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepadanya. Jendra membuat ayahnya menarik semua investasi di perusahaan Galvin. Orang seperti Galvin harusnya mendapat pelajaran. Berani-beraninya dia meremehkan aku. Jendra juga sudah mencari informasi tentang Galvin. Siapa sangka jika Galvin pacaran dengan seseorang model berinisiatif N yang baru-baru ini dirumorkan berpacaran dengan laki-laki yang sudah beristri. Pantas saja dia ingin berpisah. Sekarang Jendra sudah mendapat jawaban alasan Jihan ingin berpisah dengan suaminya. Itu karena Galvin selingkuh. Apa dia baik-baik saja ya? 2 artikel tentang Galvin dan selingkuhannya mendadak viral. Mungkin hal itu membuat Jihan merasa terganggu. Semuanya berjalan dengan baik. 1 jam kemudian Jendra mendapat pesan dari Galvin. Kening Jendra berkerut kalau membaca pesan yang tidak masuk akal. Pesan sampah macam apa ini? Apa berdebah itu sudah kehilangan akal? 2 orang laki-laki kini berada di ruangan Jendra. Galvin akhirnya bertemu dengan Jendra. Galvin tersenyum remeh, berbeda dengan Jendra yang menatap Galvin dengan sorot mata dingin. Apa maksud Anda? Saya membuat hamil istri Anda. Omong kosong macam apa itu? Jendra bahkan tidak sedekat itu dengan Jihan. Galvin menduga jika dirinya tidak mungkin menyentuh Jihan. Satu-satunya laki-laki yang dekat dengan Jihan hanya Jendra. Walaupun Galvin tidak memiliki bukti, Jihan pasti mengandung anak Jendra.
Apa Anda takut semua orang tahu jika putra tunggal pemilik JS Group ternyata menghamili istri orang lain? Anda jangan sembarangan bicara. Saya bukan laki-laki berdebah seperti Anda, berpacaran dengan perempuan lain padahal sudah memiliki istri. Itu bukan urusan Anda. Dan Anda tidak tahu apa-apa. Pikirkan saja kelakuan kotor Anda. Soal Anda yang berselingkuh itu memang benar. Tapi soal saya yang membuat istri Anda hamil itu hanya tuduhan tanpa bukti. Saya bisa menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Lebih baik Anda mengaku kalau memang Anda yang sudah membuat istri saya hamil. Satu-satunya orang yang dekat dengan Jihan cuma Anda. Jangan berkelit dan mengaku saja. Anda suaminya dan serumah dengannya. Kemungkinan besar itu jelas anak Anda. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Suara Jendra terdengar dingin. Hati Galvin selalu kesal setiap ada orang yang mengira jika janin yang Jihan kandung itu adalah anaknya. Tapi itu jelas mustahil. Galvin masih bersikeras jika lelaki itu tidak pernah menyentuh Jihan. Saya dan Jihan tidak saling mencintai, jadi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jihan sekarang hamil dan saya tidak tertarik pada konflik rumah tangga Anda. Saya baru mengenal Jihan beberapa hari yang lalu. Saya tidak terlalu dekat dengannya. Tapi malam itu kalian pulang bersama. Untuk apa menutupi kebenaran? Saya tidak peduli jika Anda melakukan hal itu pada istri saya. Jika tidak ingin hal itu tersebar, buat JS Group batal menarik semua investasi. Anda benar-benar sudah kehilangan akal ya. Lebih baik Anda pergi dari sini. Saya muak melihat orang seperti Anda. Anda benar-benar tidak takut. Anda ingin hal itu terjadi dan langsung tersebar. Galvin masih belum menyerah. Bagaimana bisa Jendra terlihat begitu tenang? Lakukan apapun, asal jangan menemui saya jika perusahaan Anda akhirnya bangkrut. Paham? Untuk apa Jendra takut jika dirinya tidak melakukan kesalahan apapun? Jendra mengerti Galvin jelas salah paham kepadanya. Jendra bahkan tidak tahu jika Jihan sedang hamil. Entah anak siapa yang Jihan kandung, tapi Jendra rasa Jihan bukan perempuan yang gampangan. Lihat saja. Saya benar-benar akan membuat artikel jika putra tunggal pemilik JS Group menghamili istri orang lain. Ya terserah Anda. Tapi jika terbukti itu bukan saya, jangan menyesali jika saya akan benar-benar menuntut Anda dan membuat perusahaan Anda hancur. Silakan pergi. Bukannya meminta maaf dan berbicara dengan cara baik-baik, malah mengarang cerita. Aneh sekali orang itu. Jadi Jihan hamil. Anak siapa yang dia kandung? Jendra janjian dengan Jihan untuk bertemu di suatu tempat. Jihan sudah datang terlebih dahulu dan memesan minuman. Jihan minum jus yang dirinya pesan sambil menunggu kedatangan Jendra. Kamu sudah menunggu lama? Tidak terlalu lama. Saya hari ini tidak membuat krosen. Saya menemui kamu bukan untuk membahas krosen. Saya langsung pada intinya saja. Apa sekarang kamu sedang hamil? Apa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Saya tidak bermaksud terlancang ataupun ikut campur. Tapi suami kamu menuduh saya menghamili kamu. Itu jelas tidak benar. Suami saya? Dalam sekejap Jihan langsung kehilangan kata-kata. Jihan sudah tidak mengusik Nisa. Dia juga tidak mengungkit dress yang sangat berharga untuknya. Tapi Galvin tidak berhenti membuat Jihan banyak pikiran. Dan kali ini Galvin sangat keterlaluan. Saya benar-benar minta maaf. Maaf jika suami saya membuat Anda tidak nyaman. Suami kamu tidak mengakui jika itu adalah anaknya. Dia bilang kalian tidak saling mencintai lalu. Anak siapa itu? Itu Jihan tidak bisa menceritakan masalah pribadinya. Terlebih lagi dia dan Jendra tidak terlalu dekat. Tidak baik mengumbar masalah rumah tangga pada orang lain. Saya juga tidak ingin ikut campur. Tapi saya harus membersihkan nama baik saya. Itu hak kamu jika tidak ingin memberitahu. Ini sedikit rumit. Saya adalah putra tunggal pemilik JS Group.
Jadi, Anda yang membuat JS Group menarik semua investasi di perusahaan. Anda melakukannya karena hal kemarin? Tanya Jihan. Galvin tiba-tiba datang dan memukul Jendra. Hal itu mungkin membuat Jendra kesal. Tapi Galvin yang terlebih dahulu terlibat begitu sombong seolah uang dan jabatan adalah segalanya. Dan Jendra tidak bisa diam saja. Saya sudah bilang jika saya tidak bisa dengan mudah melupakan kesalahan orang lain. Apa Anda tidak bisa membatalkan soal menarik semua investasi di perusahaan? Itu bukan yang terpenting sekarang. Suami kamu itu mau membuat artikel tentang putra tunggal pemilik JS Group menghamili istri orang lain. Dia benar-benar sudah gila. Mau apa lagi dia? Dia mengira jika anak yang aku kandung adalah anak Kak Jendra. Memikirkannya saja membuat Jihan frustasi. Saya akan berbicara dengan suami saya. Apa dia akan mendengarkan kamu? Saya akan berusaha buat dia mengerti jika saya tidak ada kaitannya dengan anak yang kamu kandung. Dan soal investasi JS Group, saya akan mempertimbangkan jika suami kamu bisa bersikap baik. Jihan kembali ke rumah Galvin hanya untuk berbicara dengan laki-laki itu. Haruskah Galvin membuat artikel jika Jihan hamil oleh laki-laki lain? Semua orang akan mengecap anaknya sebagai anak haram. Kamu sudah gila ya? Untuk apa kamu ingin membuat artikel seperti itu? Belakangan ini Jihan banyak marah-marah dan semua itu disebabkan oleh Galvin. Sudah aku duga. Kamu kembali ke rumah ini hanya untuk membela laki-laki rendahan itu kan? Kenapa? Kamu takut jika artikel itu tersebar? Semua orang akan tahu jika anak itu anak haram, hah? Ini anak kamu, bukan anak Kak Jendra. Omong kosong. Itu tidak mungkin anakku. Kamu tidur dengan laki-laki lain lalu dengan mudahnya kamu bilang jika itu adalah anakku. Apa otakmu sedang bermasalah? Ini benar-benar anak kamu. Malam itu kita melakukannya. Kamu ingat darah yang ada di spray kamu? Kamu benar-benar sangat hebat. Kamu merencanakan semuanya dengan sangat detail, menuangkan darah pada sprayku agar kita seperti melakukan hal itu. Malam itu Jihan sungguh tidak ingin melakukannya. Galvin memaksanya. Jihan sama sekali tidak terbuai dengan kenikmatan itu. Jihan hanya menangis dengan perasaan yang hancur. Kita benar-benar melakukannya. Kita tidak melakukannya. Kamu melakukannya dengan laki-laki rendahan itu. Malam itu kalian berdua pulang bersama. Kalian berdua pasti baru pulang dari hotel kan? Kak Jendra, waktu itu hanya menolongku dari para prem. Kamu sangat pandai mengarang cerita. Jika itu bukan anak-anak Jendra, lalu anak siapa? Apa kamu menyewa preman agar bisa membuat kamu hamil? Atau kamu tidur dengan sembarang pria? Sudah cukup. Apa aku serendah itu? Aku ini mengandung anakmu. Katakan hal itu sekali lagi dan aku akan menyeretmu untuk menggugurkan anak itu. Itu anak Jendra kan? Bukan. Lalu anak siapa? Pria mana yang sudah tidur denganmu? Jihan hendak membalas ucapan Galvin, tapi perutnya tiba-tiba terasa sakit. Ibu hamil tidak boleh terlalu stres. Marah berlebihan bisa memicu ketegangan fisik dan nyeri perut. Aduh. Jihan sedang sedikit membungkuk sambil memegangi perutnya. Sepertinya terjadi kontraksi pada perut Jihan. Jangan berpura-pura. Kamu pikir aku percaya? Lagi pula, untuk apa aku peduli pada anak haram itu? Jika sakit, telepon pria rendahan yang sudah membuat kamu hamil. Orang rendahan itu adalah kamu. Jangan menyeret orang lain ke dalam urusan rumah tangga kita. Bukan Kak Jendra orangnya. Sampai kapan kamu ingin melindungi laki-laki sialan itu? Aku tidak peduli kamu tidur dengan siapa, tapi aku yakin pasti laki-laki rendahan itu yang membuat kamu hamil. Jadi suruh dia untuk membatalkan penarikan investasi yang dilakukan oleh JS Group. Aku kasih waktu sampai besok. Jika dia tidak mau, besok artikel itu benar-benar akan tersebar. Dan berhenti mengarang cerita jika itu adalah anakku. Aku harus pergi sekarang. Di saat seperti ini aku hanya membutuhkan Nisa. Galvin keluar rumah dan menutup pintu dengan kasar. Suatu saat nanti kamu akan menyesal. Jihan semakin yakin jika perpisahan adalah jalan yang terbaik. Nisa merasa semakin pusing karena memikirkan dua artikel itu. Karirnya sudah hancur. Jangan sampai Galvin dipecat dan tidak menjadi CEO lagi. Nisa tidak ingin hidup susah dan kekurangan uang.
Kamu punya banyak uang, cuma menyingkirkan gue artikel itu kenapa sulit sekali? Nisa sungguh kesal dengan Galvin yang tidak gerak cepat. Kamu pikir semudah itu? Sekretaris aku sudah nyewa peretas handal, tapi artikel itu gak bisa hilang dengan mudah. Terus sekarang kamu gak ke kantor cuma karena artikel itu? JS Group menarik semua investasi yang ada di perusahaan. Saham sedang mengalami penurunan drastis. Perusahaan sedang kacau sekarang. Kenapa bisa? Ada kaitannya sama artikel itu? Aku bermasalah dengan putra pemilik JS Group. Aku sama sekali gak tahu kalau dia orang kaya. Aku pikir dia cuma laki-laki rendahan yang miskin. Kamu ingat laki-laki rendahan yang aku bilang? Mendengar hal itu, Nisa berpikir sejenak. Gak mungkin. Jangan bilang orang yang menghamili Jihan adalah dia. Galvin mengangguk pelan membuat Nisa benar-benar syok. Dia sudah terlanjur senang karena Jihan dihamil oleh laki-laki yang tidak jelas. Tapi laki-laki tidak jelas itu ternyata putra tunggal pemilik JS Group. Bagaimana bisa? Kamu yakin dia yang membuat Jihan hamil? Aku sangat yakin. Dia pasti orangnya. Dia satu-satunya pria yang dekat dengan Jihan. Kenapa? Kamu gak percaya? Apa putra tunggal pemilik JS Group serendah itu? Nisa bingung harus percaya atau tidak. Lalu bagaimana? Apa kamu bakal dipecat? Aku gak bakal dipecat. JS Group pasti batalin niatnya buat narik semua investasi di perusahaan. Kalau misalnya itu gak terjadi, aku bakal bikin artikel kalau putra tunggal JS Group menghamili istri orang lain. Apa kamu gila? Semua bakal makin kacau kalau kamu bikin artikel kayak gitu. Kamu tenang aja. Mereka harus nurut sama aku. Kalau nggak mau artikel itu kesebar. Han? Lama banget. Katanya cuma aku capek aja. Jihan langsung melewati Senja begitu saja dan masuk ke dalam kamar. Energinya telah terkuras habis karena berdebat dengan Galvin. Senja mengikuti Jihan, dia lihat Jihan duduk di lantai sambil bersandar pada pinggiran kamar. Senja perhatikan ekspresi Jihan memang tampak lelah. Dan sekarang Jihan sedang memegangi perutnya. Kenapa? Perut kamu sakit? Senja duduk di dekat Jihan, gadis itu tampak khawatir kalau Jihan pulang dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Mau ke rumah sakit saja? Rumah sakit jiwa. Jihan menatap lurus ke depan, banyak hal yang dia pikirkan sekarang. Han, kamu pegangin perut, kalau sakit kita ke rumah sakit biar diperiksa sama dokter. Bawa aku ke rumah sakit jiwa aja. Suruh mereka kurung aku agar aku gak bisa bertemu dengan siapapun. Aku bisa kehilangan akal kalau hidup seperti ini, Ja. Aku benar-benar akan gila. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Orang tua aku yang terlilit hutang, papaku sendiri sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya. Sementara mama sudah pergi. Kenapa mama tidak mengajakku pergi bersamanya? Apa hidup seperti ini lebih baik daripada menikah dengan pria tua dan hanya dijadikan sebagai pelampiasan hasrat? Han, kamu pasti capek. Istirahat ya, biar gak capek. Mata Senja sudah berair sekarang, dadanya sesak tak karuan. Senja berteman dengan Jihan saat SMP. Ketika SMA mereka beda sekolah. Lalu saat kuliah mereka dipertemukan lagi dan mereka pun menjadi sahabat. Senja sangat tahu jika Jihan tidak suka membebani siapapun. Aku gak masalah dia gak mau mengakui anak ini. Aku gak masalah. Rasanya sakit saat dia menyebut anakku sebagai anak haram. Dia menuduhku tidur dengan pria lain. Dia menuduh Kak Jendra, Ja. Dia pikir Kak Jendra yang sudah membuatku hamil. Kak Jendra putra tunggal JS Group. Karena kesal dengan Mas Galvin, dia membuat JS Group menarik semua investasi di perusahaan Mas Galvin. Jika JS Group tidak membatalkan pencabutan semua investasi, Mas Galvin akan membuat artikel jika putra tunggal pemilik JS Group menghamili istri orang lain. Dia mau memberitahu semua orang jika anakku adalah anak haram.
lanjut Jihan. Apa dia sudah gila? Itu anak dia, Han. Dia tega berbuat seperti itu pada anaknya sendiri. Kak Jendra mendapat masalah karena aku. Seharusnya aku ikut sama mama agar tidak merepotkan banyak orang. Jihan mengambil botol kecil dari dalam tasnya. Botol kecil itu berisi obat. Han, kamu mau ngapain? Gak, Han, jangan. Senja merebut beberapa obat yang digenggam oleh Jihan dan hendak dimasukkan ke dalam mulutnya. Please, jangan kayak gini. Kasian banget anak aku, Ja. Dia punya ibu seperti aku. Ucap Jihan kembali membuat hati Senja terasa sakit. Senja membuang obat itu dengan kasar dan memeluk Jihan. Aku harus menemui berdebah itu. Dia bukan manusia tapi jelmaan setan. Awas kau, batin Senja. Senja menggigit bibir bawahnya dan mengelus pelan punggung Jihan. Yang Senja tahu Jihan memiliki hutang budi pada keluarga Galvin, tapi bukan berarti Galvin bisa bersikap seenaknya sendiri lah. Bawa aku ke rumah sakit jiwa, Cak. Suruh mereka kurung aku. Kamu gak benar sakitan. Suamimu itu yang sakit jiwa. Dia gak mau ngakuin anaknya sendiri dan bersikap kejam kepada kamu. Senja mengusap air matanya dengan kasar. Sebentar lagi aku akan benar-benar gila. Daripada anakku dicap anak haram oleh semua orang, dia lebih baik gak ada, Ja. Lebih baik dia gak lahir di dunia ini. Sudah cukup. Senja tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Kamu dan anak kamu pasti akan baik-baik saja dan bahagia. Anak kamu punya ibu hebat seperti kamu. Kamu harus bertahan. Aku gak suka bertahan, Ja. Bertahan melelahkan. Aku gak sanggup lagi. Aku gak sekuat itu. Jika artikel itu tersebar, bunuh aku, Ja. Artikel itu gak bakal tersebar, Han. Aku paham apa yang kamu rasain. Lebih tepatnya Senja baru sadar jika Jihan bukan baik-baik saja, tapi selalu mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Senja melepas pelukannya. Perempuan itu menarik pelan lengan Jihan agar Jihan berdiri. Senja membujuk Jihan agar Jihan duduk di atas tempat tidur, dan Senja berhasil membuat Jihan berbaring. Kamu tiduran aja ya. Senja berdiri dengan kedua lutut yang ditekuk. Perempuan itu menggenggam erat tangan Jihan, seolah mengatakan jika sekarang Jihan tidak sendirian, ada Senja yang menemaninya. Ini bukan anak haram, Ja. Salah satu tangan Jihan menyentuh perutnya. Perempuan itu menggeleng dengan tatapan sendu. Bukan. Iya, bukan. Dia malaikat kecil yang nantinya bakal temenin, jagain, dan bikin kamu bahagia. Dia akan menjadi anak yang baik. Anak baik gak boleh punya ibu seperti aku. Aku merepotkan dan pembawa masalah. Andai aku bisa mengulang waktu, apa aku lebih baik memilih menikah dengan pria tua itu dan hanya dijadikan sebagai pelampiasan hasrat semata? Dengan begitu dia dan Nisa bisa bersatu, Ja. Gak usah bahas laki-laki brengsek itu lagi, Han. Tidur ya, udah. Senja mengelus pelan rambut Jihan agar Jihan tertidur. Apa salah Jihan hingga menjalani kehidupan yang sangat menyakitkan ini? Beberapa menit kemudian Jihan akhirnya baru bisa tidur. Senja menatap Jihan sejenak sebelum akhirnya perempuan itu memungut obat yang berserakan. Setelah dia baca itu adalah obat penenang. Laki-laki brengsek. Jihan hamil dan butuh sosok suami. Bajingan itu malah membuat Jihan stres. Jihan benar. Dia bisa gila jika terus-terusan bertemu dengan laki-laki bajingan itu. Senja pergi ke kamarnya. Perempuan itu terduduk di lantai dan bersandar pada pintu yang tertutup. Senja tidak bisa melihat Jihan hancur seperti itu. Jihan terluka karena orang seperti Galvin.
Maaf, aku gak tahu apa-apaan. Bisa-bisanya selama ini aku bilang kalau kamu beruntung punya suami kaya dan baik. Senja sungguh tidak ingin mengingatnya. Senja juga tidak curiga sedikit pun karena Jihan menutupi semua dengan sangat rapi. Kamu pembohong yang baik, Han. Kamu bekerja di toko roti padahal kamu menjadi menantu orang kaya. Apa itu masuk akal? Bodohnya Senja hingga dirinya tidak tahu jika menikah hanya membuat Jihan terluka. Kamu sempat nyinggung tentang uang 1 juta untuk sebelum waktu itu. Senja memejamkan matanya dan membenturkan pelan belakang kepalanya pada pintu. Dia tidak rela jika Jihan diperlakukan seperti itu. Selama ini Senja sibuk cerita tentang masalah kekurangan yang tidak baik-baik saja. Tentang orang tuanya yang sering bertengkar, seolah di bumi ini hanya Senja yang memiliki masalah. Aku ngerti. Hutang budi itu bikin kamu ngerasa terbebani ketika kamu menerima bantuan orang lain. Aku gak bakal nyalain kamu cuma karena kamu gak cerita. Kamu udah sangat terluka. Aku mana bisa nambah beban kamu. Bajingan itu harus menyadari kesalahannya. Kamu akan hidup bahagia bersama dengan anak kamu. Lalu kita hanya perlu menunggu penyesalan pria bajingan itu. Lanjut Senja, mungkin anak Jihan yang akan membalas dendam atas semua luka yang sudah diterima oleh Jihan. Senja tidak memiliki nomor Galvin. Perempuan itu hanya tahu di mana rumah Galvin dan Jihan tinggali. Yang Senja inginkan hanya satu, Galvin tidak boleh mengganggu Jihan lagi. Singkatnya, dia ke rumah Galvin. Hoi, laki-laki bajingan, keluar sekarang juga. Laki-laki yang bisanya cuma selingkuh dan gak ngehargain istrinya sendiri pastinya harus mati. Hoi, keluar. Saya ingin bicara dengan laki-laki sama seperti Anda. Rumah itu tampak sepi. Sepertinya tidak ada satu orang pun di dalam rumah itu. Senja tidak peduli jika orang-orang menganggapnya gila. Senja ingin keadilan untuk Jihan. Kalau gak suka ya lepasin sialan. Udah selingkuh tapi gak mau cerai. Kemana bajingan itu? Gak mungkin ada di perusahaan. Jangan bilang perusahaan bajingan itu sudah bermasalah. Dia pasti ada di tempat lain. Otak Senja tiba-tiba memikirkan sesuatu. Galvin pasti sedang bersama dengan Nisa. Memikirkannya membuat Senja terus mengumpat di dalam hati. Rumah yang Galvin dan Jihan tinggalnya begitu besar. Selama ini Jihan disuruh untuk bersih-bersih rumah sebesar itu. Sialan, mati aja kau bajingan. Senja tidak punya pilihan selain menunggu di depan gerbang. Apapun yang terjadi, Senja harus berbicara dengan Galvin. Senja menunggu hampir 1 jam lebih, tapi Galvin tidak kunjung pulang. Hari mulai agak sore, langit tambah gelap dan mendadak turun hujan. Awalnya hanya gerimis, tapi tidak lama kemudian hujan mulai deras. Ada seorang laki-laki yang sejak tadi mengamati Senja dari dalam mobil. Bahkan sudah hujan seperti itu pun, Senja masih tidak mau pergi. Lelaki itu melepas keluar mobil setelah melepas kemejanya. Kamu sudah gila? Suara lelaki itu membuat Senja menoleh. Dia cukup terkejut kala melihat lelaki itu. Kak Gaskar? Setahu Senja, Gaskar masih ada di luar negeri. Oleh karena itu Senja cukup terkejut kala melihat Gaskar berdiri di depannya. Ayo ke mobil. Gaskar menarik pelan tangan Senja dan membawa perempuan itu pergi dari sana. Lelaki itu memasukkan Senja ke dalam mobil. Kak, aku masih ada urusan. Senja senang melihat sepupunya itu, tapi dia masih harus berbicara dengan Galvin. Senja harus memperingatkan Galvin agar kelak tidak mengganggu Jihan lagi. Gaskar menahan tangan Senja. Urusan apa? Kamu berdiri di bawah hujan seperti orang bodoh. Kamu mau mati? Jangan banyak tingkah. Aku akan mengantarmu pulang. Aku bawa mobil. Kuncinya juga masih ada di dalam mobil. Aku pulang naik mobil. Aku ambilkan kuncinya. Nanti suruh orang untuk mengambil mobil itu. Saut Gaskar, lelaki itu menerobos hujan hanya untuk mengambil kunci mobil milik Senja. Tidak butuh waktu lama, Gaskar pun kembali. Gaskar baru saja menutup pintu mobil. Lelaki itu mengambil kemeja yang sengaja dia lepas. Gaskar melempar pelan kemeja miliknya pada Senja. Pakai itu, biar gak kedinginan.
Senja menangkupkan kemeja itu ke belakang tubuhnya. Niat untuk menemui Galvin benar-benar gagal. Mungkin kali ini gagal, tapi Senja akan terus berusaha untuk menemui Galvin. Kak, bisa kembali ke rumah tadi dan menunggu sebentar lagi? Gak bisa. Kenapa pemilik rumah itu gak keluar dan nemuin kamu? Itu rumah siapa? Pacar kamu? Bukan. Itu rumah bajingan gila, laki-laki brengsek yang harusnya mati. Oh, itu rumah mantanmu. Kamu ke rumah dia mengamuk dan berdiri seperti orang bodoh hanya karena ingin meminta untuk balikan? Enggak, dia bukan mantanku. Kakak jangan sembarangan bicara lah. Itu rumah suaminya Jihan. Kakak ingat temanku waktu SMP? Namanya Jihan. Dia dulu sangat kecil dan menggemaskan. Ingat, kamu sering cerita tentang dia. Beberapa tahun yang lalu kamu juga memperlihatkannya saat kita video call. Kenapa kamu ada di rumah itu? Jangan bilang enggak. Udah stop sih. Jangan mikirin yang macam-macam. Ternyata selama ini Jihan gak bahagia sama pernikahannya, dan rencananya mereka akan pisah. Cepat itu. Padahal Senja selalu mengatakan jika perempuan itu iri pada Jihan karena Jihan memiliki suami yang kaya, baik dan penyayang. Ternyata itu semua tidak benar. Kenapa mereka mau berpisah? Suaminya selingkuh. Kakak tahu. Aku belum cerita apapun. Kakak tahu dari mana jika suami Jihan selingkuh? Ia hanya menebak. Kebanyakan pernikahan berakhir karena perselingkuhan. Gaskar mendadak teringat foto itu. Foto kebersamaan Galvin dengan seorang perempuan. Dia masih bersama dengan perempuan itu. Siapa? Suami Jihan dan selingkuhannya. Mereka masih bersama? Masih. Jihan bilang mereka sudah pacaran selama 5 tahun. Aku tahu mereka saling mencintai. Kalau begitu seharusnya si brengsek itu melepaskan Jihan. Jadi hubungan mereka masih baik-baik saja. Gumam Gaskar. Kening Senja berkerut. Perempuan itu menatap Gaskar dengan penuh curiga. Entah kenapa Gaskar seolah tahu sesuatu. Padahal Senja saja baru saja tahu beberapa hari ini tentang suami Jihan yang selingkuh. Apa maksudnya kakak bilang jadi hubungan mereka baik-baik saja? Kakak tahu sesuatu ya? Ya, aku cuma bilang jadi hubungan mereka baik-baik saja. Memang iya kan? Suami Jihan dan selingkuhannya masih bersama. Gaskar tampak tenang. Apa pria bernama Galvin itu sama sekali tidak tahu? Iya, memang mereka masih bersama. Karena Senja kurang mengerti perempuan itu, akhirnya hanya mengaku setuju. Jangan antar aku ke rumah. Sekarang aku tinggal di kontrakan. Di sisi lain, Galvin mencengkeram kuat kemeja yang dikenakan oleh Naufal. Dia tidak peduli jika Naufal lebih tua darinya. Galvin mendapat telepon dari Naufal jika Erza mendadak drop dilarikan ke rumah sakit. Anda bekerja untuk menjaga papa saya dan memastikan papa saya baik-baik saja. Apa Anda ingin membuat papa saya mati? Saya hanya memberitahu Pak Erza soal artikel kamu yang berselingkuh dengan model berinisial N. Cepat atau lambat, Pak Erza pasti akan mengetahuinya. Anda sudah gila. Siapa yang memperbolehkan Anda memberitahu papa saya tentang hal itu? Anda tidak memiliki hak, saya memiliki hak. Saya berhak memberitahu Pak Erza tentang semua informasi. Saya belum bilang jika kamu masih berhubungan dengan perempuan itu. 2 tahun, tapi kamu masih belum berubah. Sialan. Galvin hendak memukul Naufal, tapi Naufal sudah berlebih dahulu menangkap tangannya dan mendorong tangan itu membuat Galvin seketika mundur ke belakang. Emosi Galvin semakin meluap. Siapa sangka Naufal akan seberani itu. Naufal sudah bertekad untuk membantu Jihan lepas dari Galvin. Tadi Jihan sempat menelepon dan minta tolong agar bisa pisah dari Galvin. Dokter mengurus Pak Erza dengan baik. Beliau hanya butuh waktu untuk pulih. Kamu sendiri juga ingin membuat Pak Erza meninggal dengan cara masih berhubungan dengan perempuan itu. Itu bukan urusan Anda. Jangan banyak tingkah jika Anda tidak ingin kehilangan pekerjaan. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Lihat posisi kamu sekarang. Seorang putra pemilik perusahaan akan kehilangan jabatannya sebagai CEO. Kamu mau kerja apa setelah keluar dari perusahaan Pak Erza? Jangan so tahu. Siapa yang akan kehilangan jabatan sebagai CEO? Galvin masih sombong. Akan dia pastikan JS Group bakal menarik semua investasi di perusahaan. Saya akan berkembang lalu menjadi presidir untuk menggantikan papa saya mengurus perusahaan itu. Lanjut Galvin dengan penuh percaya diri. Rumah tangga kamu saja hancur.
Tapi kamu mau mengurus perusahaan. Saya akan bicara pada Pak Erza jika kamu dan Jihan akan berpisah. Saya akan mengurusnya sampai kalian benar-benar bercerai. Jangan ikut campur. Kenapa Anda peduli? Apa Anda menyukai Jihan? Ingin diam-diam berselingkuh dengan menantu bos Anda? Hentikan pikiran rendahanmu itu. Jaga sikapmu sebelum kamu menyesali semuanya. Paham? Sekarang Naufal yakin jika keputusan Jihan untuk berpisah sudah benar. Senja sudah berganti pakaian. Dia melihat Jihan sejenak dan ternyata Jihan masih tidur. Senja keluar sambil membawa handuk dan teh hangat untuk Gaskar. Lelaki itu sedang duduk di teras. Keringkan rambut kakak pakai handuk ini. Aku membuatkan kakak teh agar tubuh kakak merasa hangat. Kamu bisa membuat teh? Ini sudah tahun berapa? Aku bukan lagi anak kecil yang suka merengek minta dibelikan susu kotak. Aku ini calon sarjana, jangan sembarangan. Calon sarjana sudah besar ternyata ya, sampai berani tinggal di kontrakan. Merasa keren? Gaskar sudah tahu tentang orang tua Senja. Lelaki itu satu-satunya sepupu yang paling dekat dengan Senja. Aku udah bilang ke mama, dan mama ngebolehin aku tinggal di kontrakan bersama dengan Jihan. Oh ya? Lalu di mana Jihan? Jihan sedang tidur. Dia stres karena tinggal suaminya yang seperti berdebah itu. Memang bajingan sialan itu. Gaskar meminum teh itu sambil merenung. Saat melihat foto kebersamaan Galvin dan Nisa, dia sangat khawatir pada Jihan. Gaskar pikir hubungan Galvin dan Nisa sudah berakhir karena satu hal. Serius? Mereka masih bersama? Gila sekali perempuan itu. Gaskar rasa kelakuan Nisa benar-benar di luar nalar. Semalam Jihan demam tinggi. Senja menemani Jihan sepanjang malam, memastikan jika keadaan Jihan baik-baik saja. Sungguh Senja khawatir, terlebih lagi Jihan sedang hamil. Makan dulu Han. Aku baru aja beli bubur. Aku bisa sendiri. Raut wajah dan bibir Jihan tampak memucat. Rasanya lemas, tapi Jihan masih mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Maaf kalau merepotkan. Merepotkan apa sih? Gak sama sekali kamu bikin aku khawatir tahu. Apa yang sakit? Apa perut kamu sakit? Apa kepala kamu merasa pusing? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan artikel yang aku maksud? Apa sudah tersebar? Kamu masih demam, jangan banyak pikiran. Gak ada apapun. Di mana? Berani bikin artikel seperti itu dia. Jika artikel itu sudah tersebar, bunuh aku ya Jak. Kamu gak perlu ngotorin tangan kamu. Aku bisa melakukan apapun agar aku dan anakku gak ada lagi di dunia ini. Tidak lama lagi kemudian terdengar suara ketukan pintu. Senja menyuruh Jihan untuk menghabiskan bubur itu, sementara Senja pergi untuk melihat siapa orang yang datang. Ternyata orang itu adalah Jendra. Saya ingin berbicara dengan Jihan. Jihan sedang sakit. Dia pasti stres karena memikirkan suaminya yang gila itu. Aku sudah tahu tentang permasalahan yang Kak Jendra dan Jihan dan pria brengsek itu alami. Dia sakit. Ya jika sakit lebih baik dibawa ke rumah sakit. Sebentar. Aku akan menawarkan Jihan untuk pergi ke rumah sakit. Senja masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke kamar Jihan, yang Senja lihat Jihan sudah pingsan dan tergeletak di lantai. Senja meminta tolong Jendra untuk membawa Jihan ke mobil. Mereka pergi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Jendra. Di rumah sakit Jihan sampai diinfus dan belum sadarkan diri. Bagaimana jika Jihan keguguran? Senja bergumam pelan. Perempuan itu dengan cepat menggeleng. Galvin yang awalnya hanya ingin lewat tidak sengaja mendengar nama Jihan. Apa Jihan ada di dalam? Saya ingin bertemu dengan Jihan. Mau apa lagi Anda? Kasihan sekali Jihan punya suami gila seperti Anda. Saya ingin meminta maaf pada Jihan. Saya tidak akan melakukan apapun ataupun menyakitinya. Omong kosong. Jihan membuat saya tertawa ya. Senja menatap remeh Galvin. Pria brengsek seperti dia gak akan bisa berubah dengan mudah. Jendra menatap Galvin dengan ekspresi dingin andalannya. Entah apa yang terjadi pada Galvin hingga tiba-tiba ingin meminta maaf pada Jihan. Jangankan Senja, Jendra pun tidak percaya dengan Galvin. Mau minta maaf karena sudah berselingkuh, atau meminta maaf karena ingin menerbitkan artikel yang merusak nama baik istri Anda?
Apa Anda sangat tertarik dengan urusan keluarga saya? Jika tidak ada urusan, Anda bisa pergi dari sini. Anda yang harusnya pergi dari sini. Tekan Senja sambil menuju Galvin. Dengar ya, Anda tidak perlu menemui Jihan lagi. Jika Anda sangat merasa bersalah, Anda bisa menceraikan Jihan. Saya hanya ingin meminta maaf. Izinkan saya untuk menemuinya. Galvin menggeser pelan Senja agar perempuan itu tidak menghalangi pintu masuk. Jenderal langsung mendorong Galvin, membuat Galvin mundur ke beberapa langkah. Anda dan istri Anda tidak saling mencintai. Untuk apa peduli? Tidak lama kemudian dokter keluar dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Galvin juga mendengar bagaimana keadaan Jihan saat ini. Setelah itu dokter tersebut pamit pergi untuk mengurus pasien lain. Mereka mendengarkannya sendiri. Dokter bilang Jihan kelelahan dan terlalu banyak pikiran, dan itu bisa berpengaruh pada janin yang Jihan kandung. Janin Jihan dalam bahaya jika perempuan itu terus-terusan stres. Katanya Anda ingin membuat artikel jika putra tunggal pemilik CS Group menghamili istri orang lain, dan itu adalah istri Anda sendiri. Silakan buat artikel itu jika Anda ingin merusak reputasi keluarga Anda sendiri. Tidak berani. Lanjut Jenderal, seharusnya sejak awal Jenderal tidak memberitahukan pada Jihan soal niat buruk Galvin. Berdebah gila itu memang gak punya otak. Senja menatap Galvin tak percaya. Lebih baik Anda pergi dari sini. Apa Anda ingin membuat Jihan semakin kehilangan akal dan lebih depresi? Saya tidak memiliki niat jahat pada Jihan. Saya tidak akan melakukan apapun. Siapa yang akan percaya? Siapa tahu Anda diam-diam akan membunuh Jihan, mengingat Anda sangat membenci anak yang Jihan kandung. Tidak perlu repot-repot mengurusi Jihan. Anda punya peliharaan ular kan? Urus saja ular yang sangat Anda sayangi itu. Galvin menunjuk Senja. Ucapan perempuan itu terlalu kasar karena menyamakan Nisa dengan ular. Pada akhirnya Galvin hanya menghela nafas panjang dan kembali menurunkan tangannya. Tidak masalah. Nanti saya akan datang lagi. Bilang pada Jihan jika saya ingin bertemu dengannya untuk meminta maaf. Tunggu. Saya mau bicara. Senja mengejar Galvin yang hendak pergi. Perempuan itu kini berada di depan Galvin. Anda yakin Jihan sedang mengandung anak haram sekarang? Apa Jihan serendah itu? Galvin hanya diam, membuat Senja tidak tahu apa yang ada di pikiran lelaki itu. Alasan Galvin tiba-tiba berubah juga masih menjadi pertanyaan. Terus pertahankan pikiran Anda. Saya sudah sangat setuju jika Jihan dan Galvin berpisah. Jangan sampai ada drama mereka batal berpisah. Kalian tidak saling mencintai. Urus saja urusan masing-masing. Anda benar-benar sangat menjijikan. Senja terperangah kala Galvin pergi tanpa mengatakan apapun. Perempuan itu menendang udara karena perasaan kesal. Apa yang dia rencanakan? Senja menghampiri Jenderal yang hanya diam dan menyaksikan segalanya. Dia tahu jika Jenderal adalah orang sibuk, tapi Jenderal mau menyempatkan waktu untuk membawa Jihan ke rumah sakit. Kakak bisa masuk jika ingin melihat keadaan Jihan. Tidak perlu. Dia harus istirahat. Jadi anak siapa itu? Melihat kepribadian Jihan, saya yakin dia perempuan baik-baik, bukan perempuan gampangan. Saya tidak berniat lancang. Tentu saja anak berdebah gila itu. Dia yang ngelakuin itu, tapi dia gak mau ngakuin anak dia sendiri. Itu lumayan menguntungkan buat Jihan sebenarnya. Menguntungkan. Mereka gak bakal bisa kalau pria bajingan itu percaya jika Jihan mengandung anaknya. Bajingan itu sudah banyak menyakiti Jihan. Meskipun Jihan terkesan seperti perempuan tidak benar yang mengandung anak haram, tapi dengan begitu Jihan tetap bisa berpisah dengan Galvin. Anak Jihan tidak butuh ayah berdebah seperti Galvin. Aku harus membuat papa mengembalikan semua investasi yang sudah diambil dari perusahaan pria gila itu. Jenderal rasa Jihan juga terbebani dengan masalah perusahaan. Jenderal memberikan kartu nama miliknya pada Senja. Mau bagaimanapun juga, Jihan masuk rumah sakit karena permasalahannya dengan Galvin. Jika ada masalah, suruh Jihan untuk menghubungi saya. Setelah itu Jenderal pamit pergi. Senja tak kuasa menahan senyumannya.
Senja sangat setuju jika akhirnya Jihan berjodoh dengan Jendra. Dari segi manapun, Kak Jendra lebih baik daripada berdebah gila itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.